بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على نبي محمد. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik ibu-ibu bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Tanpa terasa kita masuk ke segmen terakhir. Tadi pertanyaan yang sudah sempat saya lontarkan di awal juga akan dijawab oleh Habib ya. Tapi sebelumnya kita berikan kesempatan dulu kepada bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Masjid Ar-Rahman Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Perkenalkan Habibana Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, juga akhina Al-Kiram ayahanda Bapak Ustadz Alfian Hidayat. Nama saya Rahmat Hidayat, salah seorang jamaah daripada Masjid Ar-Rahman Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Mohon izin untuk bertanya kepada Habibanda dan juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Alfian Hidayat. Seringkali kita di era zaman sekarang ini, anak-anak kita dan anak-anak di sekitar kita merasa kurang peka keadaan orang tuanya dalam menghadapi situasi dan tekanan zaman pada era-era sekarang ini, di mana arus informasi masuk begitu deras dan begitu masif di zaman ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah caranya agar anak-anak kita tetap dapat melakukan birrul walidain, berbakti kepada kita, tanpa mengesampingkan ataupun menafikan perjuangan anak-anak kita dalam menghadapi tekanan-tekanan pada zaman sekarang ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib, bisa dijawab. Aduh, Habib. Izin Ustadz Alfian, guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadzuna yang bertanya tadi dan juga mungkin mewakili yang lain. Jadi memang kondisi saat ini itu berbeda dengan zaman-zaman dulu, gitu. Zaman saya misalnya. Karena anak-anak sekarang ini luar biasa ya, teknologi informasi dan sebagainya itu sudah medsos dan sebagainya tuh tiap hari mungkin mereka berinteraksi dengan itu. Nah, kemudian bagaimana kita dalam kaitan mereka juga punya hal, kita juga punya hal, tapi supaya dua-duanya seimbang gimana? Pertama saya ingin sampaikan sebagai orang tua nih, Bapak Ibu, tolong sama anak itu dahulukan komunikasi. Jangan dengan bahasa keras, bahasa perintah, bahasa yang seperti itu. Itu tidak baik. Kenapa begitu? Karena di dalam Quran orang yang sangat mulia, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ketika turun perintah Allah nih untuk nyembelih anaknya Ismail, Sayyidina Ismail. Tapi beliau nggak bilang, nak sini nak, bapak potong kepalamu. Allah yang suruh loh. Enggak begitu ya. Apa kata-kata beliau di Quran? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, ini bahasa yang paling indah kalau bahasa Arab itu. Wahai ananda, ya bunayya itu. Saya ini mimpi semalam disuruh sama Allah menyembelih kamu.
Fandur madza tara. Gimana pendapat kamu? Allahu Akbar. Coba tuh, itu perintah Allah, tapi beliau dengan bahasa yang lemah lembut. Maka jawaban anaknya apa? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan sekarang perintah itu. Nanti ayah akan dapatkan, mudah-mudahan saya termasuk orang yang sabar. Itu adab orang tua sama anak. Bapak, ibu tolong laksanakan. Banyak komunikasi, musyawarah sama anak. Lalu yang kedua, anak sama orang tua ikuti Ibrahim sama orang tuanya. Jauh lebih lagi. Ya, Ibrahim itu punya bapak angkat namanya Azar. Tukang bikin berhala. Bukan tukang nyembah berhala. Tukang bikin berhala. Tapi bahasanya ke bapaknya, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Masya Allah. Bapaknya tukang nyembah berhala. Wahai ayahanda, sungguh sudah datang kepada saya satu ilmu. Ayo ayah ikut dengan saya. Ya abati, ini akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Wahai ayahanda, saya takut nanti bapak disentuh sedikit api neraka. Dia enggak bilang masuk neraka loh pak, masuk neraka loh bu. Nanti takut bapak disentuh sedikit api neraka karena ini. Tapi apa jawaban bapaknya? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Wahjurni maliya. Apa kamu benci sama sembahan-sembahan saya wahai Ibrahim? Kalau bahasa kita, kalau kamu enggak berhenti ngebacot, saya rajam kamu sampai mati. Terus kamu pergi tinggalkan saya. Jawaban anaknya apa? Setelah dimarahi begitu, caci maki loh. Qala salamun alaik. Sa'astaghfirullah. Allahu Akbar. Jadi anak sama orang tua begitu. Orang tua sama anak begitu. Maka insya Allah ketemu di tengah-tengah. Dua-duanya akan menjadi soleh-solehah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ternyata tuntunan itu sudah ada dalam Al-Quran ya. Ya, dan apalagi kalau tadi mengingat komunikasi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu setiap tahun kita peringati melalui peristiwa Idul Adha ya. Yaitu peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Baik, silakan selanjutnya yang mau nanya, angkat tangannya. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dava Dikusuma. Saya mau nanya Ustadz, katanya hidup itu perjuangan. Kalau begitu boleh nggak kita cuti sebentar dari perjuangan biar kayak kerja kantoran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Alfian, bagus nih pertanyaannya. Hidup adalah perjuangan. Boleh Kak cuti sebentar? Memangnya kita sehari semalam itu berjuang terus? Kan tidak. Kita perlu ada yang namanya istirahat. Malam kita tidur, tidur pun istirahat. Kita kerja sehari semalam paling lama 8 sampai 9 jam. Selebihnya itu kita beristirahat. Sholat pun bagian daripada istirahat kita atas lelahnya dunia. Makanya kalau bilang cuti dulu sebentar, udah kayak kerja kantoran, apalagi ngomongnya berhenti selamanya, berarti rojiun. Bukannya boleh atau tidak, memang ada waktunya kita untuk berhenti sejenak. Kita manusia pasti ada lemahnya. Jangankan manusia, robot aja ada rusaknya. Kita pun sama. Kerja sehari semalam, contoh halnya nih kerja terus begitu, lama-lama hancur gak badan? Hancur. Makanya Nabi membagi waktu itu sehari semalam dengan 3 bagian. Yang pertama untuk ibadah, yang kedua untuk bekerja, yang ketiga untuk keluarga. Tuh makanya terapin Pak, jangan kerja mulu, bini kagak diperhatiin, anak kagak diliatin, pas gini kejadian sama anaknya baru dah nyesel. Kerja harus, perhatikan anak istri pun juga harus. Ibadah terutama harus dikerjakan. Jadi bukannya kita minta istirahat sejenak, bukan. Memang malah justru kebanyakan istirahatnya. Ya gitu Bang David ya. Ya baik, emang mau kemana istirahat? Saya tanya ini. Hidup perjuangan pengen cuti, ada lagi.
Lu mau cuti hidup, mau mati dulu, ntar hidup lagi apa gimana ini maksudnya? Yang nanya anak muda. Iya makanya mau cuti dulu, ya Allah. Baik, silakan Habib. Ini balik ke pertanyaan awal ya Ustadz ya. Tadi pertanyaan Baik. saya mengenai adik kita, saudara kita Afan, almarhum yang sudah meninggal dunia. Apakah boleh kita menganggap beliau sebagai syuhada? Terus dua, bagaimana juga menyikapi ya orang yang mungkin ya, kalau tadi dalam peristiwa ini entah sengaja atau tidak sengaja kita anggap karena tugas ya, tidak sengaja membunuh orang ya. Di dalam Islam kita mengenal hukum kisos atau orang terbunuh ya begitu ya. Nah dalam Islam kita melihatnya bagaimana kasus ini. Terus kita lihat dengan kaitannya dengan hukum agama nih atau hukum negara. Soalnya kadang kalau nonton kayak begitu saya emosi Bib. Emosi lihatnya sempat marah. Tapi kan kita juga berpikir ini qadarullah, ketentuan Allah juga. Silakan Habib, kita bagaimana menyikapinya, Fadol. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi bagaimana nasib almarhum ya Ananda Afan ya. Kalau secara zahir ya secara kelihatannya nahkumu bidzawahir, dalam fikih itu kita menghukumi berdasarkan apa yang nampak, maka insya Allah beliau syahid gitu ya. Kenapa begitu? Dia tadi saya sebutkan di dalam hadis ya bahwa orang berjuang demi keluarganya sungguh-sungguh maka dia syahid. Orang yang berjuang untuk menafkahi keluarganya susah payah maka itu fisabilillah, maka insya Allah dia syahid. Yang kedua dia meninggal malam Jumat, maka itu insya Allah termasuk syahid. Meninggalnya itu kalau nggak salah 1950 ya atau 1955, jam 8 malam lah. Berarti itu sudah kalau dalam Islam itu ba'da maghrib itu sudah masuk malam Jumat, hari Jumat. Jadi insya Allah syahid. Ya mudah-mudahan Allah merzukhu asyahadah fi sabilik. Allah kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan syahid di jalan Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana dengan yang melakukan tadi itu. Pertama begini Ustadz David dan juga semua kita, mari kita serahkan kepada untuk dicek dulu. Ya itu kan lagi proses tuh. Ya. Itu sengaja apa enggak, lalu kemudian bagaimana peristiwanya segala. Kita ikuti itu gitu ya. Kalau di dalam Islam ternyata itu ditemukan unsur kesengajaan, ya maka kalau saya sih melihat apa yang dilakukan oleh misalnya banyak pejabat yang datang ke situ, apakah Pak Kapolri, Pak Presiden pada datang ngasih dana itu mungkin bisa dianggap sebagai diat. Ya diat itu ganti rugi kalau orang meninggal nggak sengaja, orang Islam dikasih diat. Mungkin itu sudah termasuk itu, bahkan mau disekolahin anaknya segala macam, itu satu hal yang bagus, ya luar biasa. Tapi yang kita ingin pastikan itu Ustadz David kawal bahwa ini jangan masuk angin. Gitu. Ya. Peristiwa ini sampai jelas siapa yang salah, apakah yang salah yang bawa mobil, apa atas perintah dan semua itu dikawal sampai akhir sehingga kemudian jelas. Jadi di dalam Quran itu dikatakan pokoknya sampai yang hak itu jelas dan yang batil itu jelas gitu ya. Ambayinah wa yahya man hayya ambayinah gitu ya. Supaya yang ini tuh jelas dengan hidupnya dengan dalil, ini juga dengan dalil. Nah, itu paling yang kita bisa lakukan, kita kawal. Yang kedua, kita harapkan ke depannya jangan sampai terjadi itu. Makanya masyarakat perlu lebih menahan diri dalam kritik, dalam pemerintah juga lebih asih lah sama rakyatnya, jangan dengan kekerasan. Dua-duanya bisa ketemu di tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Bu, Pak, jelas ya. Kita pasti nggak suka dengan kejadian itu, tapi mari sama-sama kita cari jalan tengahnya. Yang pemerintah ya tidak hanya melayani tapi juga mengasihi rakyatnya, yang rakyat juga dalam menyampaikan aspirasi juga tidak dengan emosi. Yakinlah bahwa sekarang sedang diusahakan jalan terbaik untuk semuanya. Bahkan presiden juga sudah hadir ya, pimpinan-pimpinan hadir, tapi proses hukum juga terus berjalan. Insya Allah kita kawal terus ya Bu ya, Pak ya. Bu, Pak, paham nggak? Iya. Besok Toto mamanya ikut demo di depan. Wah, Allahu Akbar. Baik, silakan. Saya kasih kesempatan lagi yang mau bertanya. Apa katanya? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza. Izin bertanya Habib Ustadz. Hidup adalah pilihan. Mengapa kita harus memilih dan berjuang? Mengapa kita harus memilih dan berjuang padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan?
Oke. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu waalaikumsalam saya bingung jawabnya. Silakan Ustadz Alfian, fadal. Hidup adalah pilihan, kenapa sih kita harus memilih? Kan begitu ya pertanyaannya ya. Yang namanya bicara soal takdir, ada takdir yang tetap, ada yang takdir bisa kita rubah. Yang tetap itu nggak bisa kita rubah, enggak. Kita nggak bisa milih, contoh kita lahir dari rahim siapa? Seandainya kita bisa milih, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak pengen lahir dari rahim siapa? Pengen lahir dari rahim ibu negara. Pengen lahir dari rahim orang kaya, kan begitu ya? Kalau bisa milih, itu takdir yang sudah tetap. Akan tetapi takdir yang bisa berubah, nah inilah kembali kepada kita. Allah sudah memberikan kita mata, memberikan kita lisan, memberikan kita pendengaran, akal dan hati. Ini kita yang menentukan. Ada surga, ada neraka. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada kebaikan, ada kejahatan. Kita yang menentukan sendiri mau ikut yang mana. Makanya kita berdoa pun harus ada yang namanya action. Dalam sholat kita selalu minta kepada Allah. Dalam doa yang kita panjatkan, yang kita baca di surah Al-Fatihah. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan mereka yang diberikan nikmat olehmu. Jalan para anbiya wal mursalin. Para aulia, para solihin. Ikutin jejak-jejak mereka. Pengen jalan yang lurus, bergaul sama orang yang salah. Pantes apa kagak kira-kira? Pengen jalan yang lurus diajak ngaji ogah. Pantes apa kagak? Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Oh ngajinya gue perek dulu ya. Minta doang, actionnya kagak. Makanya kita kumpul begini, salah satu action kita minta kepada Allah supaya kita dijadikan oleh Allah berada di jalan yang diridhoi oleh Allah dengan hadir seperti ini. Kita kumpul di sini bukan semata-mata kita udah menjadi orang yang soleh dan soleha, belum. Kita kumpul di sini sama-sama kita belajar supaya menjadi orang yang soleh dan soleha. Kita hadir di sini bukan semata-mata kita udah jadi benar, belum. Kita kumpul di sini belajar supaya menjadi orang benar. Ini pun datang ke sini pun ini menjadi pilihan kita. Kalau ngikutin hawa nafsu, tengari pentet kayak begini tuh, tengari pentet tuh, ya. Tengari kayak begini enaknya ngapain? Tidur terus ngapain? Ngopi. Hebat orang sini tidur sambil ngopi. Enggak tublek itu ke muka. Ya Allah. Tuh kalau ngikutin hawa nafsu. Tapi kita memilih datang ke Masjid Ar-Rahman. Ikut ngaji Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Alfian. Terima kasih banyak Habibana. Terima kasih Habib. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak semua. Hari ini kita belajar banyak ya. Belajar hal-hal yang luar biasa. Bahwa hidup itu adalah perjuangan dan dalam mengisinya tentu kita harus memiliki pijakan. Pijakannya adalah Al-Quran. Memilih jalan selalu ada pilihan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Pilihlah jalan kebaikan walaupun itu terjal dan sulit. Semata-mata niatnya lillahi ta'ala. Begitu juga dengan negara kita yang sedang diuji. Mari kita jadikan bangsa kita, bangsa yang baldatun, toibatun, warobun gofur. Dan juga kita saling mengasihi. Ya, pemerintah peduli terhadap nasib rakyatnya dan rakyat juga menjaga bagaimana keutuhan supaya bangsa ini tidak terpecah belah. Semoga bangsa kita bisa terjaga, nikmat kemerdekaan juga bisa terjaga. Bukan untuk kita, tapi anak cucu kita. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Baik, sama-sama di penghujung acara ini kita berdoa menurut agama kita, agama Islam. Semoga Allah beri keberkahan, keridhaan dan kebaikan bagi bangsa kita. Untuk itu Habib kami mohon silakan Habib memimpin doa. Baik. Bapak Ibu sekalian, setelah kita beri makan akal kita, mari kita beri makan juga ruh kita. Tundukkan hati kita berdoa kepada Allah di hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan di majelis ini doa kita dikabulkan, diaminkan oleh seluruh penonton di berbagai daerah di Indonesia. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau maha berkuasa menjadikan semua kesulitan kami, kesulitan keluarga kami, kesulitan bangsa dan negara kami menjadi mudah dengan izin-Mu ya Allah. Allahumma ja'al baldatana baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya Allah, jagalah negeri kami, negeri Indonesia ini, jadikan penuh berkah, jadikan penuh kesuburan, jadikan penuh kesejahteraan, jadikan penuh keadilan, jadikan penuh kasih sayang ya Allah. Jadikan para pemimpin kami, pemimpin yang mencintai rakyatnya ya Allah. Jadikan juga para rakyat kami, rakyat yang taat kepada pemimpinnya ya Allah. Jadikan para ulama kami bisa menerangi kami semua dengan ilmu, dengan doa, dengan zikir ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. وصلى اللهم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak Ustadz Alvin Hidayat, terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu sekalian. Terima kasih pemirsa Ainus dimanapun saja ada berada. Malam hari ini kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Adalah khilaf kita, dosa kita, ya semoga bangsa kita dijaga. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita, semoga Allah luruskan hatinya, Allah berikan hatinya keistiqomahan untuk membela kebenaran dan menjaga rakyatnya dan bangsanya. Saya yakin pemimpin-pemimpin kita juga peduli dengan kita. Karena itu mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita doakan yang terbaik buat bangsa kita. Selalu dalam setiap doa kita, di dalam apa yang kita lakukan, berikan yang terbaik buat bangsa kita. Amin. Saya David Halik undur diri, semoga Allah berikan keberkahan dan keridhaan buat kita semua. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat wallahul muafiq ila aqwamit bitariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min